Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Silakan. Boleh bertanya nggak? Boleh. Ya, apa pertanyaan Anda? Yesus, maaf Dis, maaf banget ya. Ini maaf kaum Kristen yang di bawah, maaf juga. Saya mau bertanya sama Edis TV. Yesus itu Tuhan bukan Dis? Iya. Tapi bukan Tuhan yang ada di kepalamu. Kalau Tuhan dalam kepalamu itu zat. Yesus bukan Tuhan yang ada dalam kepalamu, tapi Tuhan dalam pengertian bahasa yang benar. Itu Yesus itu kan manusia kan Dis? Betul. Kenapa Edis bahwa manusia dijadikan Tuhan? Maaf Apa Dis, maksudnya dijadikan Tuhan itu? Lah, Yesus katanya Tuhan kan? Betul. Lah, katanya tadi manusia juga. Betul. Ya, kenapa manusia dijadikan Tuhan? Kenapa manusia dijadikan Tuhan? Bukannya di Al-Quran ada seperti itu? Loh, katanya itu kan Yesus itu manusia. Iya, terus. Lah, kenapa disembah? Kenapa Gantian disembah? Kenapa kemarin dijadikan aku. Tuhan? Baik, supaya seseorang selamat dan mendapatkan jalan yang benar. Bingung kan? Bingung dia. Kok selamat? Iya. Nyembah manusia kok selamat sih? Iya. Yang nggak selamat itu adalah menyembah Allah. Akhirnya jadi telolis. Allah itu kan ini Dis, Allah itu Tuhan aku, itu loh, tidak beranak, tidak beribu, itulah Allah, itu loh Dis. Kalau Adis itu Tuhannya ada berapa? Tenang. Tahu batu hitam di Arab? Itu udah yang masa langsung ditanya langsung begitu? Jangan begitu dong kalau ditanya. Tahu batu hitam di Arab? Iya. Apakah dia beranak? Batu nggak beranak Dis. Oke, apakah dia diperanakkan? Enggak. Apakah dia punya bapak? Enggak. Apakah dia punya ibu? Enggak. Pantaslah itu Allah. Itu Allah itu gimana? Ketika Anda berseru gini, labaik Allahumma labaik ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya batu itu sebenarnya. Batu itu Allah itu, ya batu itu yang di Arab itu kemana? Dis, maaf Dis, itu salah besar Dis, salah besar. Itu bukan Allah Dis. Itu bukan Allah. Kalau bukan Allah, kenapa kalian begini? Labaik Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Gimana? Itu kan udah aku jawab, itu ibadah Dis. Itu ibadah. Gimana Anda ini? Oh, itu baru. Oke, sekarang gini aja, kita bahas pengertian dulu yuk, bahas pengertian gini. Karena banyak orang-orang awam dan juga orang-orang Kristen tidak mengerti apa itu pengertian Yesus itu Tuhan dan apa itu manusia kok dituhankan. Gini, kamu mempermasalahkan saya yang mempertuhankan Yesus, yang kamu katakan, yang kamu konfirmasi kepada saya bahwa Yesus itu adalah manusia. Betul. Yang mau saya tanya sama kamu sebentar, tenang. Mempertuhankan itu apa sih? Ya yang wajib disembah. Iya kan yang wajib. Oke, sebentar, gini. Di dalam Al-Quran ada nggak kata mempertuhankan itu? Ya kan Tuhan. Jangan ya kan. Pertanyaan saya bukan ya kan. Anda kan bilang kepada saya, wahai Edis TV, Yesus itu manusia. Saya jawab ya. Nah. Kenapa kamu mempertuhankan manusia? Nah, iya. Nah, pertanyaan saya kepada kamu tahu nggak mempertuhankan itu apa? Nggak tahu kan? Kamu aja nggak tahu mempertuhankan itu apa. Nah, sebelum baik, tenang.
Sebenarnya diskusi antara Islam dan Kristen itu ini intinya itu di sini, nggak ada selain daripada itu. Gini, frase mempertuhankan itu ada nggak dalam Al-Quran? Ini loh Dis, mungkin bahasanya aja antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu Dis. Ada. Itu tertulis di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Bunyinya begini. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Jadi kata mempertuhankan itu ada di dalam Al-Quran, menjadikannya Tuhan. Nah, saya mau tanya sama kamu, apa maksudnya mempertuhankan di situ? Ya tolong jawab Dis, aku belum itu paham Dis. Nah, gitu baru kamu belajar kepada saya. Nih, bukan belajar sama begini. aku belajar. Mempertuhan artinya membuat dirimu itu menjadi hambanya Dia, membuat dirimu takluk, tunduk dan dikuasai oleh Dia. Itu maksudnya mempertuhan. Dan kalau kamu tanya sama saya, kenapa kamu mempertuhan Yesus? Ya wajib, gimana? Saya harus membuat diri saya patuh, tunduk kepada Yesus. Kalau saya tidak tunduk, patuh, tenang dulu, tenang. Kalau saya tidak patuh, tunduk kepada Yesus, tidak menjadikan Yesus menjadi raja penguasa saya yang berdaulat atas diri saya tidak diselamatkan dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Begitu. Makanya saya harus mempertuhan Yesus. Nah, yang jadi masalah begini, orang Islam itu mempertuhan Muhammad tapi nggak sadar-sadar. Sekarang saya tanya, tenang Roma. Sebagai Muslim sejati, kamu wajib nggak taat, patuh kepada Muhammad? Aku taat kepada ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Pertanyaan saya bukan itu, Roma. Kamu wajib tidak patuh, taat, mengikuti anaknya Aminah? Kok macet? Aminah siapa? Aminah itu siapa sih? Muhammad anaknya siapa? Ya itu pernah ada pelajaran, cuman aku lupa aja Dis. Oke, kamu wajib nggak patuh, tunduk, taat, mengikuti Muhammad? Kayak aku pribadi selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang kamu itu mempertuhan Dia. Salah. Nabi Muhammad itu ciptaan Allah. Nah, kan nggak nyambung lagi kan? Punya. Ya gini aja dah. Saya menyadarkan orang-orang Islam yang IQ-nya kayak gorila. Gini, iblis itu ciptaan Allah nggak? Ciptaan Allah. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis itu? Ya bagi umat Islam nggak ada Dis. Saya nggak nanya orang Islam, Peang. Yang saya tanya, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis, menyembah iblis, ada nggak? Nggak tahu. Masalahnya aku pribadi orang-orang Islam nggak seperti itu. Saya nggak bilang orang Islam, Roma. Yang saya bilang, ada nggak manusia yang mempertuhan iblis? Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Ada nggak orang yang mempertuhankan iblis, ada nggak? Nggak tahu. Aku takutnya ntar. Berarti kamu nggak pernah baca Quran. Kamu pikir semua orang mempertuhankan Allah? Apakah semua manusia mempertuhan Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Yang Oh. Coba dengarkan Roma. Makanya kalau pemahamanmu belum mendalam, belajar. Dengar. Apakah semua orang di muka bumi ini yang jumlahnya 7 miliar menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Ya nggak semua karena Nggak semua. Ya Tidak karena semua. apa? Ya tidak semua karena terus ya ajarannya masing-masing. Iya, seperti saya tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan saya. Karena saya tidak menyerahkan kepatuhan dan ketundukan saya kepadanya. Allah suruh saya sholat, saya nggak mau. Ngapain saya sholat? Karena saya tidak menjadikan Dia Tuhan atau Tuan saya. Nah, kata Tuhan atau kata Tuan itu banyak salah dipengerti oleh orang. Kata Tuhan atau kata Tuan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Tahu nggak apa arti Rob? Yang kepadanya kita menaklukkan diri kita. Jadi ketika kamu menaklukkan diri kamu kepada iblis, sesungguhnya kamu telah menjadikan iblis sebagai Robmu. Ya, tapi ketika aku nggak mau gimana? tetap iya aku nggak mau itu iblis itu
Saya bilang kan ketika, Roma, bukan saya bilang kamu. Ketika seseorang menundukkan dirinya, menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, sesungguhnya dia telah membuat hawa nafsunya sebagai Robnya, sebagai Tuhannya. Nah, sebagai orang Kristen yang sejati, bagaimana cara kita menjadikan Bapa di sorga sebagai Rabb, sebagai Tuhan atau Tuan kita? Dengan cara kita harus menundukkan, menaklukkan diri juga kepada firman-Nya, kepada anak yang diutusnya. Begitu. Jadi menuhankan Yesus itu bagian daripada menuhankan Bapa di sorga. Menjadikan Roh Kudus sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai Tuan, itu bagian daripada menuhankan Bapa di sorga. Karena itu kehendaknya Bapa di sorga sendiri. Bapa di sorga itu ingin supaya semua manusia takluk, tunduk, dan patuh kepada Roh-Nya yang diutusnya, kepada anak yang diutusnya. Gitu. Di dalam ajaran Anda pun seperti itu. Di dalam ajaran Islam, Allah ingin supaya semua manusia patuh sama anaknya Aminah. Bedanya, kalau Tuhan yang sejati, Tuhan di dalam Bible, suruh patuh sama Yesus. Kalau Tuhan palsu, suruh patuh sama Muhammad. Bukan salah, maaf salah. Oh, salah. Maaf loh. Akhirnya apa? Orang mempertuhan Muhammad ke Arab, nyiumin batu di sana. Gimana? Ampun, maaf, 1000 maaf. Salah, Itu batu Muhammad itu ciptaan Allah, Ciptaan Bullshit. Allah. Ngomong itu lagi. Iya, kalau Allah itu malah saya. Iya, aku juga pusing. Ya, gini aja Roma. Kamu belajar agama dulu ya. Coba saya panggilkan dulu. Udah, Pak. Ani, jemputlah Romamu ini. Dia sudah darati. Oke ya, suruh jemput ya. Suruh Oke, jemput, siap, suruh menjemput Roma. Ya, karena kamu nggak nyambung orangnya. Oke? Baik, belajar dulu yang banyak lah, belajar. Oke ya. Oke, baik, saya turunkan dulu. Aduh, teman-teman harus sabar ya, harus sabar. Banyak loh, orang Kristen pun banyak nggak tahu itu, teman-teman. Maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan tuh banyak orang Kristen nggak ngerti itu. Teman-teman, saya dulu udah pernah ngomong sebelum-sebelumnya kan, bukan di video ini saja. Bisakah orang ganti ibunya? Coba, bisa nggak kita ganti orang yang melahirkan kita? Nggak bisa. Bisakah Anda ganti sang penciptamu? Tidak bisa. Karena sang pencipta atau ibu itu nggak bisa ditukar. Tapi kalau Tuhan bisa diganti, ya itu. Coba Anda pikirkan itu. Kalau orang dari Kristen ke Islam, itu Tuhannya ganti. Tapi penciptanya nggak bakal bisa ganti. Ibunya juga nggak bakal bisa ganti. Orang dari Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, penciptanya tidak ganti, ibunya nggak ganti, yang ganti Tuhannya. Makanya biar kalian tahu pengertian Tuhan tuh apa sih itu loh, biar nggak botolnya sepanjang masa. Aduh. Tuhan itu bahasa Indonesia, asal usulnya dari kata Tuhan itu. Sama itu, Tuhan dan Tuhan itu sebenarnya sama. Makanya kata kurios itu, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Lord atau bahasa Arabnya itu Rob, sama itu. Nah, orang sering terjebak di situ, nggak ngerti dia. Makanya Bapa di sorga itu Tuan kita. Bagaimana supaya Bapa di sorga jadi Tuan kita? Anda harus membuat Yesus juga menjadi Tuan Anda. Bagaimana Anda taat sama Bapa di sorga tapi nggak taat sama Yesus? Itu namanya botol. Ini bagaimana? Yuk silakan, saya teruskan lagi yang lain. Ada ini kayaknya si Rijal yang kemarin lagi nih, Rijal. Yuk silakan Rijal. Ya Rijal, nyalakan kamera Anda. Nah, gimana Rijal? Apa yang mau Anda sampaikan? Robnya 2, ngaku 1. Begini Dis ya. Rijal, sebentar, kamu masih makan gorengan 2 ngaku 1 enggak? Makan gorengan 2 ngaku 1 nih orang ini. Rijal, sebentar. Kalau Muhammad itu Rob, Allah Rob, berarti ada 2 enggak Robnya? Baik, aku jawab ya. Kalau dalam segi bahasa ya, Rob yang disematkan kepada Nabi kami itu adalah artinya pemimpin. Nggak usah pakai bahasa Indonesia. Muhammad itu Rob atau tidak?
Begini aja, Dis, begini. Macet. Tuh orang sebentar ini terakhir nih Rijal. Kalau selama kamu makan gorengan 2 ngaku 1, kita nggak bisa bicara terus. Sebentar. Apakah Muhammad itu Rob? Dia pemimpin umat. Apakah Allah itu Rob? Ya Tuhannya orang. Oke, berarti berapa Rob di sini? Rob tadi. Mulai udah tidur kau di bawah. Udah tidur kau di bawah, di bawah. Di bawah kau. Selama kau makan gorengan 2 ngaku 1, di bawah lah tempatmu. Mereka selalu begitu sama kita, teman-teman. Yesus Tuhan, ya. Bapak Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, berarti berapa? Berapa? Anda kalau ditanya hal yang sama juga kayak begitu. Gimana? Kita kasih naik, ada Bunda Cik Jember. Ya, Bunda Cik Jember. Ya, Bunda Cik Jember, silakan nyalakan kamera. Mereka ini orang-orang yang mempertuhan Muhammad tapi tidak tahu atau tidak sadar. Ya, Bunda Cik Jember, silakan nyalakan kamera. Ya. Apa kabar Bunda Cik? Ya, alhamdulillah baik. Ya, silakan Bunda Cik. Selamat siang Edis ya. Selamat siang Edis. Selamat siang. Apa yang mau Anda sampaikan saya Bunda Muslim, Cik? saya Muslim Edis. Ya, apa yang mau Anda sampaikan Bu? Iya, sampaikan ini Bunda akhir-akhir ini mau gabung agama Edis lah gitu maksudnya. Mau jadi Kristen? Iya, kepinginnya Bunda itu mau nerusin agama Bapak gitu. Oh, agama Bapak itu Kristen? Bapak Kristen, udah itu mualaf nikah sama Bunda gitu. Bapak Jadi, maksudnya bapak suami maksudnya? Suami ibu. Suami Anda adalah seorang Kristen lalu mualaf. Bukan suaminya ibu, bapak saya Edis. Pelan-pelan saya agak kurang paham. Berarti Iya, orang iya. tua atau ayah Ayah. tadinya Kristen lalu mualaf. Ayah seorang Kristen ya Edis ya. Bapak ibu orang Islam, ibu Islam gitu. Tapi sempat mualaf. Iya, sempat mualaf, nikah sama ibu itu sempat mualaf gitu. Kemudian Gitu ya, kan mungkin karena nikah sama ibu karena cinta gimana ya dia nurut sama ibu gitu lah Edis. Akhirnya mualaf gitu. kayak Ruben Onsu yang mau nikah sama Desi Ratnasari. Intinya Iya. gitu, kurang lebih. Terus? Iya, udah itu aku lahir Bunda ya Edis ya. Cuman Bunda anaknya, yang lain beda bapak gitu. Yang lain beda bapak. Oke. Gitu. Udah itu nikah sama Bunda, punya anak Bunda besar sampai sudah perawan lah gitu ya Edis ya. Gitu. Jadi bapak itu sering ngomong gitu sama Bunda. Gimana nak kalau anak ini ganti agama bapak gitu Edis gitu loh. Jadi waktu itu Bunda ya nggak nurut gitu lah Edis. Soalnya gimana wong namanya bapak sudah mualaf, istrinya ibu. Jadi aku nggak nurut, ngapain bapak ngapain mau ikut Kristen, enggak lah gitu loh. Terus akhir-akhir ini lah Edis ya, Bunda itu punya teman gitu, enggak ya di TikTok Edis ya, di TikTok ya. Nah udah itu kok dia sering ngasih VT video-video itu tentang agama Kristen itu, Yesus itu Edis ya, terus lagu-lagu rohani itu gitu. Udah itu Bunda itu kok menyentuh gitu loh Edis, gitu loh. Teringat sama bapak gitu loh Edis. Ya. Udah itu Bunda itu kok lama-lama gimana berubah pikiran gitu. Ya memang Bunda itu Islam, tapi Bunda itu nggak bisa ngaji Edis, nggak bisa. Cuman bisanya ya itu doa sholat itu aja gitu. Cuman itu gitu. Udah itu. Misalnya seperti apa doa sholat seperti apa misalnya, Bu? Ya maksudnya ya Al-Fatihah, ya Kabiro, ya doa sholat pokoknya bisa gitu loh Edis. Contohnya Cuma misalnya coba. Misalnya seperti apa misalnya? Ya bacaan surat-surat itu ya. Ya Kabiro, alhamdulillah, kasiro gitu kan bisa, ayat kursi itu bisa gitu. Pokoknya bisa lah. Cuman ngaji aja Edis, Bunda yang nggak bisa gitu. Cuman ngaji aja gitu. Udah itu punya teman itu ya sering lah nasehatin Bunda, ngasih tahu Bunda, belajarin Bunda gitu sering. Gitu sampai sekarang mungkin ada di bawah itu orangnya Edis. Gitu. Oh gitu. Berarti sering ya, nonton diskusi-diskusi seperti ini. Edis Lab itu pasti Bunda diundang gitu. Kan biasanya Bunda itu seringnya ikut lab itu gabung lab sendiri gitu di TikTok itu jadi. Sekarang udah Bunda malas sudah gitu loh. Mending ngikutin Edis aja gitu. Gitu. Udah itu aku kemarin malam tuh kalau malam Jumat itu kan pasti ke makam ya Edis ya. Kalau orang Islam tuh ya. Aku sempat itu hadir ke makamnya ayah itu ya.
Bapak itu aku berdoa Edis gitu, berdoa Bapak ya Allah Bapak aku gitu ya, aku akan nurut omongan Bapak, aku mau menerusin agama Bapak aku gitu Edis. Gitu pokoknya aku pokoknya Mau jadi Kristen ya? itulah berdoa aku sama Bapak, dengarkan Bapak, aku ngomong didengarkan Bapak, aku gitulah pokoknya. Iya. Gitu mau nerusin aku dulu memang nggak anu Edis gitu loh, memang nggak nurut dulu gitu. Kenapa sekarang ini masih mumpung ada umur, masih ada umur Bunda itu Edis. Jadi Bunda itu kepingin apa itu? Kepingin apa Edis? Ngikutin Kristen lah gitu lah Edis. Menjadi Gitu. pengikut Yesus gitu ya? Jadi pengikut Yesus. Bunda kalau tidur itu pasti dengerin lagu rohani itu, Bunda nangis teringat sama Bapak pokoknya gitu. Itu Edis itu roh kudus itu Edis itu pasti itu tak dengerin gitu. Udah itu aku kepingin tahu aja ya Edis ya. Soalnya di sini ini di tempat Bunda ini kan desa ya Edis ya. Desa semuanya Islam kan ya Edis ya. Gitu semuanya Islam. Jadi Bunda di sini tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu lah Edis. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke gereja gimana caranya ya. Mau melakukan apa belum paham gitu loh. Jadi Bunda insya Allah kapan-kapan Bunda mau keluar rumah gitu loh. Mau keluar rumah Edis gitu. Mau nekunin lah, mau masuk gereja gitu, mau nekunin. Terus itu gimana Edis ya, mau nanya ya Edis ya, seumpama itu masuk gereja itu apa dulu yang Bunda lakukan, yang Bunda mau ngapain dulu lah gitu, gimana Edis? Aku mau belajar sama Edis ya, sebentar aja. Baik, gimana begini Edis? Bu, jadi pertama-tama saya tidak tahu apakah Ibu berkenan menyebutkan tempat, tapi nanti kalau menyebutkan tempat biasanya nanti Ibu langsung banyak yang di DM, langsung kirim pesan, biasanya bahkan ngancem-ngancem. Nah, jadi saya takut gini. Oh gitu ya. Iya, jadi begini, mungkin Ibu hidup di suatu tempat atau desa di mana di situ Muslim semua. Nah, coba cari di mana gereja terdekat. Nah, kemudian datangi yang namanya kepala dari gereja tersebut atau bahasa kami itu gembala, pemimpinnya, pemimpin dari gereja tersebut. Karena Ibu biasanya seorang perempuan, coba datangi istrinya. Istri dari gembala itu. Biasanya kalau gembala itu biasanya laki-laki, kemudian istrinya itu otomatis juga dia biasanya satu sama suaminya gitu. Nah, datangi istrinya terus bilang, "Bu, saya mau menjadi orang Kristen. Gimana caranya nanti dijelaskan." Iya. Seperti itu. Iya. Apa-apa yang harus dilakukan seperti itu. Iya, kalau kira Bunda ini di daerah Bunda sendiri itu kayaknya nggak bisa Edis gitu loh. Gak bisa, soalnya gimana ya, sudah tahu Bunda semua kan kalau di sini gitu loh. Jadi Bunda itu kepinginnya keluar rumah gitu loh Edis, mau nekunin gitu loh. Tapi apakah ada gereja di sekitar itu? Mungkin jauh dari desa itu ya? Ya ada di sini kira-kira 5 kilo. Nah, coba datang, masuk aja pertama ke gereja, tapi mungkin kalau berjilbab nanti disangkain mau meledakin gereja. Iya pokoknya nanti Bunda kalau emang udah masuk, udah mantap, mau buka jilbab lah. Ya, gini. Gitu, jangan salah paham. Di Kristen itu pakai jilbab nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai jilbab. Orang-orang Kristen di Timur Tengah itu pakai jilbab, nggak masalah. Cuman karena nanti ada perspektif yang negatif, disangkain nanti Ibu mau ngeledakin di sana. Nah, untuk menghindari itu, dilepas jilbabnya nggak apa-apa, datang ke sana. Biasanya nanti waktu mau pulang itu ada biasanya di pintu tuh nyalam-nyalam itu. Nah, coba tanyain sama dia, bilang, "Saya orang Islam, gitu. saya mau jadi orang Kristen gitu. Bolehkah saya ketemu dengan Pak Gembalanya atau Ibu Gembalanya gitu?" Iya Edis. Nanti dibimbing. Begitu. Nah, inilah teman-teman tugas gereja-gereja ya teman-temannya. Jangan takut teman-teman. Kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, biasanya itu pada takut. Kalau pakai jilbab ya Edis ya. Iya, kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, biasanya ini orang mau ngapain ini? Jangan-jangan mau meledak. Karena perspektifnya itu udah negatif gitu. Jadi jangan disalahin ya gini. Karena memang pandangan dunia terhadap agama Islam itu memang begitu. Gitu. Tapi kan nggak semua begitu teman-teman, nggak semuanya. Tapi memang seperti itu. Makanya datangin. Berarti inilah tugas-tugas gereja. Sebenarnya ada apologet yang lain yang di bidang-bidang ini. Gitu. Ada kok. Kami ini sendiri-sendiri, masing-masing ada yang bagiannya mendebat akidah Islam, ada yang bagiannya menjelaskan iman kekristenan gitu. Iya. Ada perempuan namanya Yuli, Kak Yuli. Nah, coba datang ngobrol sama Kak Yuli, gimana Kak Yuli begini gitu. Nanti mungkin kalau dia nonton mungkin nanti di DM gitu. DM itu maksudnya direct pesan. Iya, dia siang malam lelapnya Edis. Gitu Yuli itu. Iya Edis ya. Coba naik. Ya cuman itu aja yang Bunda
Ya, yang nanti jelas begini, Bu. Bunda hadir lagi ya Kak Edis ya nanti. Iya, ya. yang jelas begini. Bisa hadir lagi, bisa sambung Ya. lagi. Baik, yang jelas yang jelas begini, menjadi Kristen adalah menjadikan Yesus itu sebagai raja, sebagai yang berdaulat atas diri kita. Jadi yang kalau tadinya ibu muslim membuat Iya. Muhammad berdaulat, mengendalikan, memerintah, ganti. Muhammad diambil dari hati, Iya. dipensiunkan, ganti dengan Yesus. Iya, iya. Begitu. Iya. Jangan lagi Iya. Muhammad yang memerintah, tetapi Yesus, begitu. Iya. Bunda tak kemarin malam itu didatangin orang laki-laki ya Edis ya. Hmm. Didatangin, dia itu mandar-mandir di depan rumah itu Edis ya. Orang itu siapa aku gini. Udah itu lama-lama sudah Bunda nggak gagas ya. Dia duduk-duduk pintu Edis ya. Duduk-duduk pintu, lalu Bunda buka gitu. Terus Bunda nanya, siapa Bapak? Aku gitu. Dia diam Edis, diam. Terus ayo mari masuk Bapak, diam Edis ya. Diam, pokoknya nggak ada suara gitu. Lama-lama dia kok mengasih sesuatu ke Bunda itu, kotak itu ya Edis ya. Udah itu kok ini pakai gitu Edis ya, ini dipakai gitu. Udah itu dia terus pulang Edis, pulang dia itu nggak pamit nggak apa, udah Apa pulang. isinya? Terus udah itu Bunda buka, kok itu kalung-kalung yang itu, yang kalung yang apa itu, mainan apa itu, apa Edis? Nama salib-salib apa ya? Kalung itu mainan Kristen tuh loh Edis. Itu. Oh. Nggak tahu siapa orang itu. Ya nggak tahu aku Edis, nggak tahu. Tapi perasaan Bunda itu apa Bapak, apa bentuk, maksudnya bentuk orang nggak kenal gitu loh Edis gitu Bunda. Kasih itu terus tak buka itu yang mengkilat lah Edis ya, mencorong mengkilat gitu. Disuruh pakai. Terus lalu sama Bunda tak pakai itu sudah Bunda ngelilir gitu loh. Nggak sampai dipakai gitu. Gitu. Ya, ya. Kemudian kemarin Ada barangnya? Itu, Edis. Oh namanya mimpi Edis ya, nggak ada lah Edis. Pikir saya Mimpi. mimpi toh. Pikir saya tadi kenyataan. Mimpi Edis, Ternyata mimpi gitu loh, mimpi, Oh, mimpi. gitu. Iya, Iya, gitu. Mau tak pakai, terus Bunda ngelilir gitu. Oh, ngelilir tuh apa? Terbangun. Saya nggak ngerti bahasa. Pikir saya bahasa apa? Karena saya lama di Belanda, saya nggak pernah dengar itu. Mau dipakai, terbangun gitu lah. Jadi nggak sampai dipakai gitu. Nggak sampai dipakai ya. Oke. Baiklah. Nggak sampai dipakai. Baiklah. Iya, tapi Ya. Ibu sudah sering dengar lagu rohani ya. Sering dikirimin sama teman itu Edis. Iya, Jadi Bunda kalau mau tidur pasti dengerin lagu itu dulu gitu. Iya. Sampai terlelap tidur gitu. Oke lah. Ya udahlah, cuman Bunda Baik. kepingin tahu aja ya Edis ya. Baik. Oke. Tentang Oke. agama Kristen lah, kepingin tahu aja ya. Ya, proses Ya udah, masih panjang Bu, terus Oke. belajar Iya, ya. mumpung Mudah-mudahan ada umur masih Edis gitu, mumpung inilah masih ada umur. inilah tugas-tugas bapak-bapak dan ibu-ibu gembala ya, supaya memperlebar begitu ya jamaah atau pemberitaan akan Injil Yesus seperti itu. Oke, begitu saja ya, Iya. Bunda Iya, Cimber. ya makasih Edis. Sama-sama Bunda Cimber, sama-sama. Ya. Saya turunkan ya. Oke Mas Edi. Terima kasih. Yuk. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi pemberitaan Injil itu memang sekarang semakin gencar ya, merambah kemana-mana. Jadi teman-teman inilah ya concern atau fokus kita di media sosial ya. Ada teman-teman yang di lapangan, ada yang di media sosial, ada yang di mana. Ya tugas kita masing-masing seperti itu ya. Dan Anda yang bagian lapangan, nah itu yang meneruskannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita teman-teman. Terima kasih teman-teman, makasih Bang Winner Raja Wali. Teman-teman sekali, tidur. Kalian mendengar suara ngoroknya? Sebentar, saya bisukan. Tidur. Hari masih siang, tetapi dia sudah tidur. Baik, kita turunkan ya, kita turunkan. Buset ngoroknya teman-teman, enak banget rasanya. Oke, kita kasih naik ada Vina Store 99. Vina Store 99. Ya, silakan Vina Store 99. Nyalakan kamera Anda. Shalom. Shalom Vina Store, Kristen. Ya, saya Kristen. Cuman tadi waktu di awal ada kayak satu pembahasan tentang gereja-gereja gitu yang pinginnya dilanjutin sama Bang Edis, tapi kok stop gitu aja gitu loh. Iya, karena itu mungkin dalam diskusi internal Kristen besok. Kita nanti kalau sudah ada rumah apologet, kita akan buat channel itu tersusun rapi. Jam sekian acaranya ini, jam sekian acara debat, jam sekian acara internal Kristen. Nanti kita bahas di situ.
Baik, nanti sebenarnya saya kalau mau DM itu kan takut ya. Kiranya aku pengen punya kakak rohani gitu aja, karena aku dulunya itu dari seberang, terus baru 2 tahun ini, jadi aku dibaptis tahun kemarin ya. Oh, tadinya muslimah. Iya betul. Ngaku-ngaku nih. Coba kita tes dulu. Kalau tadinya muslimah, coba bacakan surat-surat di dalam Al-Quran. Yang mana maunya? Terserah, yang ingat saja. Apa aja ya? Maaf ya, kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Sah. Nah itu aja, jangan yang lain-lain. Ya, sah ini. Begini Kak Vina, karena banyak orang-orang atau netizen, suaranya eko loh. Coba saya bisukan ya. Oh, saya bisukan. Oke. Gini Kak Vina, banyak orang-orang Islam yang tidak menerima kenyataan tentang murtadnya orang-orang Islam, gitu. Seperti itu. Makanya kita konfirmasi betul begitu dari mantan muslim, dan banyak kok, banyak. Anda tidak sendirian. Ya, silakan Kak Vina, tapi dihidupkan dulu mikrofonnya karena saya bisukan karena menggema. Mohon maaf. Saya nggak mau pansos karena kebetulan saya baru aja tahu ya tentang channel ini. Cuman saya pengen punya kakak rohani. Kenapa? Seperti pembahasan di awal tadi, Kak Edi jelaskan banyak gereja sekarang kehilangan kekudusannya. Gitu. Oh, ingin membahas itu ya. Itu satu tema yang sangat menarik yang bisa kita kaji panjang lebar. Tapi besok ya di acara diskusi internal Kristen. Oke. Atau gini, katanya ada Kak Yuli itu mungkin bisa lebih membimbing saya lebih baik lagi. Boleh gabung-gabung di sana. Apalagi yang sesama wanita gitu. Semoga di DM ya, gitu. Boleh. Halo. Iya. Ngomong-ngomong, Vina Store ini jualan apa? Saya memang kan Kristen, tapi saya menjual gamis karena ini memang usaha saya dari awal. Oh, jual gamis gitu. Nah, tuh. Baiklah, gitu. Oke. Oke, begitu saja. Terima kasih. Sama Vina Store 9. Saya udah dibaptis 2 tahun lalu, jadi saya kapan saya ya, kita percaya kok. Tadi kan sudah. Oke, gitu ya. Makasih. Sama-sama. Saya turunkan ya. Shalom, Mbak Vina. Saya turunkan. Iya, saya jadi berpikir nih. Kadang-kadang kita juga perlu mengendorse untuk pelaku-pelaku bisnis yang Kristen, terutama orang-orang yang mensupport penginjilan, teman-teman. Makanya teman-teman kalau ada teman-teman usaha, tapi Anda harus punya background ini ya, background yang orang-orang yang mendukung apologet begitu. Kita bisa endorse kok sebenarnya. Misalnya Anda punya usaha misalnya catering atau apa, nanti kita bisa endorse ya. Kalau teman-teman mau endorse bisa. Oke, kita lanjutkan kembali. Cuman sayangnya belum tentu tempat Anda itu adalah di tempat yang mayoritas orang nonton. Ini mayoritas orang nonton ini kan Indonesia gitu. Jadi kalau kita mau endorse yang di luar Indonesia memang mungkin agak sulit, kecuali di bidang ekspor impor ya. Seperti itu. Misalnya Anda ingin mendatangkan barang dari luar negeri atau bagaimana. Tapi itu besok lah ke depannya ya, kita bisa atur semuanya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sabar teman-teman. Rayagung, coba kita kasih naik Rayagung. Ya, silakan Rayagung. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Iya, agak gelap loh, Bang. Saya mau coba agak mundur, kemudian cahayanya terang, Bang. Biar nggak gelap-gelapan. Kristen itu agama atau ormas, Dis? Kristen kan itu standar agama itu ormas. Agama ya, atau standar ormas? agama itu harus punya konsep ketuhanan yang sah. Dalam artian harus punya konsep ketuhanan monoteis. Yang kedua, standar agama itu harus mempunyai kitab suci. Saya lihat yang bikin standar itu siapa itu? Standar agama. Yang bikin standar itu siapa? Ada cendekiawan. Cendekiawan, memangnya kami tunduk kepada cendekiawan itu? Ya, gini, sebentar saya tanggapi ya. Konsep ketuhanan yang benar di dalam Kristen. Ya. Konsep ketuhanan yang benar dalam Kristen. Konsep ketuhanan itu maksudnya apa? Kalau Kristen itu Tuhannya bukan konsep. Kalau di Islam, nah Tuhannya konsep. Ya, karena memang Tuhannya hayalannya Muhammad. Gimana? Makanya konsep. Duh, gimana? Kok ketawa? Dulu orang Islam nggak punya Tuhan. Tuhannya nebeng sama Tuhannya orang-orang Quraisy. Gimana? Bentar, saya bawa data dulu. Bentar, Pak. Silakan.
Ya, dikarenakan HP saya cuma satu ini, jadi sulit buka Ya, nggak data. apa-apa, silakan Anda kemukakan dalam agama saja. Samawi, ya, dalam agama Samawi, tidak ada agama Samawi yang konsep ketuhanannya bukan monoteis. Pertanyaannya, apakah Konsep Kristen agama ketuhanannya Samawi? monoteis. Apa Samawi itu? Jangan kau bisu-bisukan Ada sendiri agama, HP-mu. bukan agama kan gitu. Coba pertama-tama kamu datang Ya, dulu agama aja ke Samawi kios. itu. Gini, saya sarankan pertama sebelum diskusi dengan saya, kamu datang ke kios penyedia layanan seluler supaya sinyal Anda bener. Ini sinyal saja Anda nggak beres, gimana kita mau diskusi? Oke. Coba bagusin dulu sinyalmu biar enak kita diskusinya. Sinyalmu saja macet-macet, gimana kita mau diskusi? Coba gimana? Macet. Sinyalmu macet-macet, Maksud agama Samawi gambarmu itu terjeda-jeda, bukan agama terputus-putus. Ya, bukan agama pagan itu, agama Samawi itu. Satu-satu lah bahas itu. Jangan lompat ke sini, lompat ke sana. Konsep agama harus punya kitab suci, agama ini. Fokus loh, bahasan kita apa sih? Apa bahasan kita? Agama Kristen, apakah ormas, apa agama gitu. Baik. Apa agama Kristen itu ormas atau agama? Kalau menurut saya bukan dua-duanya. Kristen itu adalah julukan kepada orang-orang pengikut Yesus, pengikut Kristus. Artinya jalan kebenaran. Sementara agama, pengertian dari agama, apa yang kami ikuti dari Yesus? Agama itu, ya. Apa yang kami ikuti dari Yesus? Ajarannya. Supaya Yesus disunat, mengasihi orang. Coba Anda sinyal Anda bagusin dulu gimana? Coba Anda nanti bagusin dulu sinyal, terus naik lagi ke sini biar enak kita diskusinya. Ya, oke. Nah, bagusin dulu sinyal, bagusin lagi. Ya, delay dia teman-teman. Kita ngomong dia dengernya 3 detik lagi, jadi agak sakit kepala ngomongan kita. Yo, silakan. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ada Kayla. Ya, selamat siang Kayla. Buka. Itu masuk. Iya lu panggil. Ini gua. Buka aja. Jangan malu-malu, silakan nyalakan kamera. Jangan malu-malu. Aku bingung loh sebenarnya yang mau naik itu suami Bang Edis. Suami yang mau naik. Dia pakai akun aku memang. Jadi dia ngikutin Bang Edis selalu nih. Gitu. Oke, ini ngomong-ngomong ini baik Kayla atau suami ini muslim atau bagaimana? Non muslim, Kristen kita. Dua-duanya Kristen. Puji Tuhan Kristen. Terus mau ngapain ke sini? Kan diskusi Islam dan Kristen. Nah, itu dia jadi gini Bang, aku sih sedikit ada pertanyaan ya karena memang Apa dari itu? keluarga dari keluarga bapakku itu muslim karena sebenarnya papaku muslim sampai meninggal muslim, keluarganya pun muslim. Berarti Anda ini tadinya muslim? Kalau aku Kristen, Dari lahir udah Kristen? dari lahir udah Kristen. Tapi orang tua muslim? Mama yang Kristen, papa yang muslim. Agama masing-masing Bang Edis. Oh gitu. Ya, terus Ya. apa yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan sih sebenarnya ini Bang Edis kalau muslim itu dibilang memang benar ya, kalau bingung juga ya nanya Bang Edis bukan muslim ya. Iya, begini. Untuk menghindari kita ini subjektif, untuk menghindari kita ini ngomongin orang Islam di belakang, maka yang muslim saya undang. Kalau misalnya Anda Kristen kan? Iya Bang Edis. Bertanya kepada saya soal agama Islam. Oke. Nanti kesannya itu kita seperti orang Islam. Iya, karena cuma orang Islam yang melakukan demikian. Ustadznya muslim, jamaahnya muslim, yang ditanya agama Kristen. Gitu. Jadi untuk menghindari yang seperti itu, kita undang yang muslim. Oke? Iya. Oke, siap Bang Edis. Terima Oke, kasih, saya Bang turunkan ya. Mohon maaf ya Kayla ya. Saya turunkan. Teman-teman tahu kan? Abdul Somad muslim, jamaahnya muslim, tapi bertanya tentang agama Kristen. Pak Ustadz Abdul Somad, coba di dalam kitab Ulangan 18 ayat 18, apakah itu nubuatan tentang Muhammad? Wow, langsung Abdul Somad.
Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu. Ya gitu nanti kita. Ya, kita buat acara kita ini bukan jadi acara pengecut. Gitu. Biarlah muslim yang bertanya dan langsung kita berdiskusi dengan mereka, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Zul. Bentar, ini saya naikkan Zul tapi PP hitam yang naik. Saya turunkan dulu ya. Saya pikir Zulkifli M. Abbas alias Juma yang takut sama saya. Teman-teman, kalau kalian masuk tempat Juma, bilangin, buka blokirnya gitu. Karena saya diblokir. Saya naik tempat dia, ya kan? Baru saya ngomong, sebentar, saya nyalakan kamera. Diturunkannya. Setelah saya naik lagi, diblokirnya. Segitu takutnya kah kau dengan saya? Zulkifli M. Abbas, nama palsu yang aslinya Nur Alim. Jadi mereka itu nggak ada yang beres, teman-teman. Nama palsu. Nama aja udah palsu loh. Makasih Bang Ceki, makasih. Coba tuh nandar tuh. Evangelis Yonatan. Mana ada namanya Yonatan? Namanya sudah palsu mereka itu, ya. Gimana dengan ajarannya? Oke, kita kasih naik. Ada sabar. Ada Winnie. Ya, Yonatan itu kan bukan nama aslinya. Dia bikin Yonatan tuh biar terkesan mualaf gitu loh. Karena cuma mualaf yang laku. Kalau Islam dari anu nggak laku. Ya, Winnie, silakan nyalakan kamera. Kalau itu siap tidak mampu berapa orang gitu. Winnie. Memang bukan di Korea. Tinggal 1 minggu. Baik, kita kasih turun ya, Winnie ya. Kita lanjutkan kembali diskusi kita, teman-teman ya. Silakan ya, bagi yang muslim-muslim yang ingin naik, ingin berdiskusi, silakan. Saya ini agak batuk-batuk, teman-teman. Aduh. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar. Agus Abdullah. Oke. Ya, silakan Agus Abdullah, silakan nyalakan kamera Anda. Agus Abdullah, apakah Anda seorang muslim, Bang? Ya, Mas Edi, selamat siang. Selamat siang, Bang. Bisakah pindah begitu, Bang, supaya jelas, Bang? Karena rabun saya, Bang, kalau kayak gini. Nah, gitu dia. Ya, silakan, Bang. Bang, Mas Edis, boleh mau tanya ini? Boleh, silakan. Satu-satunya Tuhan Kristen yang lahir di kandang binatang itu boleh, Bang? Betul itu, Bang? Itu sudah kita bahas kemarin. Yang lain mana? Sudah kita bahas kemarin, itu panjang lebar. Coba baca, saya tanya dulu, saya dengar dulu. Lukas 2 ayat 7, coba. Silakan, Anda bacakan. Satu-satunya Tuhan Kristen yang lahir di kandang binatang itu betul atau tidak? Silakan Anda baca. Anda kan yang membawa dalilnya. Baca, Bang. Loh, kok jadi saya yang baca, Anda yang mengungkapkan dalilnya, gimana? Anda malas membaca. Pantas Anda masih jadi orang Islam. Coba Anda baca, Bang. Baca dulu. Biar Anda tidak sesat seperti ini. Gimana? Jangan. Nggak bisa baca pasti kan? Sesat bagaimana, Bang? Anda kan mengatakan satu-satunya Tuhannya orang Kristen yang lahir di kandang binatang. Betul. Coba dibaca dulu. Kenapa kesimpulan Anda demikian? Coba dibaca. No, kabur dia, gimana sih? Heran saya. Lagi pula, kalau lahir di kandang binatang seperti tuduhan Anda begitu, salahnya di mana? Apa salah orang lahir di kandang binatang? Yang salah itu nyuruh minum kencing binatang. Nah itu. Kalau itu udah jelas, orang waras manapun tidak akan bisa menerimanya. Mana deh? Iya. Orang lahir di kolam renang, di air banyak. Orang lahir di air, bahkan itu jadi satu sekarang, satu metode melahirkan. Lahir di air. Lahir di mana pun nggak masalah, lahir di pesawat aja nggak apa-apa kok, gimana? Apa yang salah dari orang lahir di pesawat, lahir di kandang hewan kek, lahir di mana kek, di laut, nggak masalah, lahir di kapal juga nggak masalah.
Yang salah itu nyuruh minumin kencing hewan. Nah, kalau itu udah jelas salah. Coba sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah orang lahir di kandang hewan itu salah? Kesalahannya di mana? Coba. Tapi kalau Anda saya suruh minum tuh kencing hewan, nah itu udah pasti salah. Habis akal muslim. Akal muslim sudah habis. Yuk silakan. Kenapa sih kalian seperti itu gitu loh? Yuk silakan Azwin Azhari. Silakan. Azwin Azhari. Halo Azwin, apakah Anda mendengar? Baik, kita turunkan dulu ya. Mungkin dia ada kendala sinyal atau bagaimana. Silakan. Kita kasih naik. Ada Saros Nazara. Oke, Saros. Saros. Ya, Saros, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Saros. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Siap Bang. Oke. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang Saros. Bang Saros, Anda Muslim Bang? Saya Kristen Bang. Semangat, tetap semangat Bang. Bang. Oke, siap. Oke, siap, baiklah. Semangat juga kerja ya Bang ya. Oke Bang, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang. Siap Bang. Iya teman-teman ya. Kalau semangat itu sudah banyak teman-teman. Semangat. Udah banyak. Udah kepenuhan bahkan. Yuk. Teman-teman, bukti kalau Anda itu suka channel Edis TV, mensupport channel Edis TV, itu bukan ngomong semangat-semangat, tetapi caranya klik share, bagikan siaran ini, follow, rekam, bagikan momen-momen tertentu yang penting, yang bagus, post di media sosial Anda. Itu caranya seperti itu. Kalau Anda tidak mau pakai akun Anda, bikin saja akun-akun terserah. Mau Anda bikin akun Anda kucing kek, ya kan, siamak ya, apa terserah. Saya tahu banyak teman-teman Anda yang Muslim, dengan mempost video saya nanti teman-teman Anda melihat lalu ini orang kok jadi begini, pakai akun lain gitu loh ya. Tenang, masih banyak jalan menuju Roma. Tapi jangan kalian pakai akun saya, nama Edis TV. Kalian ambil Edis TV, kalian colong, terus kalian ketik Edis TV juga. Kenapa? Biar orang nggak bingung nyari Edis TV, karena udah terlalu banyak akun Edis TV palsu. Ya, bikinlah akun kalian sendiri yang kreatif ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Ahsin. Ahsin. Ya, silakan Ahsin, nyalakan kamera Anda. Selamat siang. Selamat siang Ahsin, silakan. Salam dari NTT Mas Edis. Shalom, gimana kabar NTT Bang? Luar biasa, aman-aman Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Sahur Bang. Ini ngomong-ngomong, Abang Muslim? Nah, gimana? Kemana? Kita lanjutkan kembali. Ada Agam Peduli. Agam Peduli. Ya, silakan Agam Peduli, nyalakan kamera Anda. Ya. Ya, silakan Bang. Halo, ya, Bang Edis. Agam. Halo. Shalom. Ngomong-ngomong, Agam ini setahu saya ini kayaknya dari Ambo Cie ini kayaknya. Ambo Cie. Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim kok Shalom Bang? Waduh, gawat Anda ini. Bang, di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Nah, itu namanya toleransi Bang. Tapi Islam tidak mengajarkan toleransi Bang. Siapa bilang Bang? Saya Muslim, saya masih bertoleransi. Iya, tapi kita tidak berbicara Anda Bang. Anda toleransi, saya angkat topi Bang. Artinya Anda orang yang baik. Tetapi sayang seribu sayang, ajaran Islam tidak mengajarkan begitu. Ajaran Islam mengajarkan, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam. Jadi saya tidak banyak berbicara. Saya hanya mau menyampaikan, dan saya juga tidak bertanya Bang. Saya hanya mau
menyampaikan bahwa yang pertama, saya Muslim dan saya menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa siapapun dan bagaimanapun keyakinan masing-masing, saya yakini bahwa kita semua menyembah Tuhan walaupun dengan metode, ritual, ibadah yang berbeda. Berarti Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah? Saya tidak meyakini. Berarti beda, Bang. Saya tidak meyakini Yesus itu Allah. Iya, berarti beda, berarti Tuhan kita, betul? Beda. Iya. Lalu bagaimana kita menuju kepada jalan yang sama? Pasti kita menuju jalan yang berbeda, betul? Berbeda, tentu melalui ritual ibadah yang berbeda. Namun yang saya yakini bahwa masing-masing kita punya Tuhan, tetapi yang Tuhan yang kita maksud pada akhirnya itu adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Esa. Enggak sama, Bang. Perintahnya beda, ajarannya beda. Saya kasih contoh, Bang, ya. Gini, Bang. Gini, Bang. Gini. Saya yakini bahwa Nasrani itu adalah agama melalui kitab Injil. Saya yakini 4 kitab yang telah turun. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Semua saya yakini kebenaran dan keberadaannya. Namun, persoalan keyakinan saya meyakini Nasrani tidak. Saya tetap meyakini Islam. Namun, saya membenarkan bahwa Nasrani itu ada dan Nasrani itu juga bukan salah. Berarti Nasrani itu benar? Nasrani juga benar. Berat ini dia nggak percaya. Baik. Anda ada Al-Quran di situ, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Di rumah, di dalam. Anda tidak punya Al-Quran. Baik. Ada satu ayat, ya. Saya kutipkan misalnya sebentar ya. Sebentar ya, Bang, ya. Sabar ya, Bang, ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Bunyinya begini: orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Tadi barusan Anda katakan agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Tapi kenapa di sini dikatakan orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka? Kalau agama Nasrani itu benar, artinya ayat ini tidak jadi masalah supaya kamu mengikuti agama orang Nasrani, betul? Ya, kalau orang Nasrani nggak suka sama saya, nggak senang sama saya, nggak masalah. Tenang, ini kayaknya Anda salah paham nih. Gini, Bang. Menurut Anda agama Nasrani itu benar, betul? Benar. Oke, menurut Al-Quran agama Nasrani benar atau salah? Kalau di Al-Quran ya jelas ada. Benar atau salah? Kalau benar atau salahnya saya bukan ahli tafsir, saya bukan ahli. Nah, makanya saya bilang, Bang, tolong Muslim yang naik ke sini itu Muslim yang ngerti agama Islam. Karena nanti kalau nggak ngerti agama Islam, saya di inbox lagi. Yang inbox saya bertubi-tubi. Kamu beraninya sama orang Islam yang awam. Nah, karena saya tidak mau lagi ada orang yang inbox seperti itu, sebenarnya sudah saya wanti-wanti. Tolong jangan naik ke sini kalau Islam awam. Bang, gini, Bang. Saya kan juga sering mengikuti channel Bang Edis ini. Saya hanya mau menyampaikan ini terakhir, Bang, ya. Saya menyampaikan bahwa semua kita mempunyai ajaran masing-masing. Cuman saya tetap mengikut pada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena yang saya pahami bahwa apapun ketika hubungan sesama manusia pun juga tidak baik. Saya rasa itu. Bang, saya sepakat dengan Anda. Kristen dan Islam, apalagi kita sebagai anak-anak bangsa, apalagi baru kita ini merayakan HUT kemerdekaan, kita supaya berdampingan. Tetapi itu harapan kita. Kenyataannya kan nggak seperti itu, Bang. Kenyataannya banyak orang-orang Islam yang melakukan persekusi terhadap orang-orang Kristen. Lagi kebaktian digangguin, dibubar-bubarin. Tidak semua, Bang. Tidak semua bagaimana, Bang? Coba nih, abang dari Padang kan? Sebentar, biar pelan-pelan kita bicaranya, Bang. Abang dari Padang kan? Abang dari Padang kan? Bukan. Mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan, tapi Agam. Ya, itulah NKRI, Bang. Oke, baik. Abang dengar nggak kemarin kasus yang di mana? Teman-teman yang di Sukabumi ya? Ya, tahu kan yang di Sukabumi kemarin? Yang mana tuh, Bang? Nggak update. Cidahu. Kenapa? Yang di Cidahu tahu nggak? Enggak, Bang, saya nggak update. Kenapa? Ya, abang ini banyak nggak tahunya. Pantesan abang bilang nggak semua orang Islam begitu. Satu pun nggak ada yang abang tahu gimana.
Nih saya kasih tahu. Kemarin di Cidahu ada kelompok orang Kristen yang sedang berkumpul, mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian. Lalu datanglah sekelompok orang-orang Islam, dipecahin kacanya, diturunin salibnya, dibanting-banting salib itu. Sekarang saya tanya, apakah itu cerminan ajaran agama Islam? Itu bukan cerminan, Bang. Itu cerminan agama Islam, Bang. Baik, sekarang saya tanya. Jadi kita tidak boleh generalisir, Bang. Baik, gini. Justru Islam, dengar Bang. Justru Islam yang tidak membenci salib itu bukan Islam. Saya kasih contoh. Di dalam hadis akan datang Nabi Isa. Betul? Betul. Tugas Isa nanti kalau datang ngapain? Salah satunya mematahkan salib. Betul atau salah? Betul. Betul. Ketika Isa nanti datang mematahkan salib, Anda akan berdiri sebagai penentang dia atau berdiri di belakang dia untuk membantunya? Macet kan? Makanya saya bilang, Bang, orang Islam yang mata-matain salib lagi latihan. Kita mata-matain salib dulu, coy. Mereka lagi fitness, Bang. Tunggu Isa datang. Nanti kalau Isa datang baru mereka rame-rame matain salib. Udah saya bilang, Bang, kalau Anda bilang kita hidup berdampingan, kita berpelukan satu sama lain, saya setuju, Bang. Tapi sayang 1000 sayang, Islam tidak mengajarkan itu. Jadi Islam mengajarkan permusuhan kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan itu generalisir, Bang. Itu mengeneralkan. Itu tidak generalisir, Bang. Ada hadis-hadisnya, Bang. Semua. Saya nggak benci salib, cuman saya nggak meyakini. Bang, tapi sebagai orang Muslim Anda nanti harus membantu Isa matahin salib. Masa Isa sendirian mata-matain salib? Ada berapa gereja yang mata-matain salibnya, Bang? Gimana? Jadi, Bang, saya cuma iseng aja tadi multi. Saya cuma mau menyampaikan itu bahwa yang pertama saya Muslim, tetapi saya nggak suka menjelek-jelekan agama ataupun keyakinan yang lain. Itu yang pertama. Bang, di sini kita tidak saling menjelekkan, Bang. Kita di sini sedang berbicara apa yang menjadi fakta di dalam agama Islam dan apa yang menjadi fakta di dalam agama Kristen. Namun saya sangat kalau hal demikian, oke, saya sepakat. Cuman saya sangat tidak sepakat kalau pengeneralisasian, mengeneralkan sekelompok orang digeneralkan menjadi Islam. Saya Muslim tapi saya tidak melakukan itu. Artinya tidak semua, Bang. Baik. Itu dia. Baik, sekarang pertanyaannya begini, apakah Islam itu diukur dari apa yang Anda lakukan? Ya. Salah, Bang. Islam itu diukur dari apa yang Muhammad lakukan dan kerjakan, bukan yang Anda lakukan. Bagaimana Anda ini? Islam adalah apa yang Quran dan Muhammad ajarkan, bukan apa yang Anda lakukan. Tadi saya bilang, Bang, saya angkat topi, saya hormat, Bang. Kalau Abang bilang Abang Muslim, tapi Abang pengen menggandeng, bertoleransi terhadap sesama. Artinya Anda bagus, Anda orang yang baik, Bang. Tapi sayang 1000 sayang, bukan itu Islam, Bang. Islam itu adalah ajaran yang memusuhi Yahudi dan Nasrani. Itu kan memusuhi, Bang. Iya, Anda, Bang, bukan Islam. Coba, Bang, Anda pernah dengar nggak hadis ini? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membantai orang-orang Wahyudi. Bahkan orang-orang Wahyudi akan sembunyi di balik pohon dan di balik batu. Tetapi pohon dan batu akan berkata, "Wahai kaum muslimin, di belakangku Wahyudi, silahkan bunuh mereka, kecuali pohon Qorqot, karena Qorqot adalah pohon Wahyudi." Ada hadisnya, Bang. Itulah kenapa, Bang, mereka sangat benci dengan Israel. Benderanya diinjek-injekin, bendera Israel. Sangat benci dengan Israel. Itu ajaran Islam, Bang. Oke lah, Bang, siap kalau gitu. Saya cuma itu aja sih menyampaikan bahwa saya Islam, tetapi saya tidak benci Nasrani, tidak benci salib, tetapi saya tidak meyakini. Anda orang yang baik. Ya, tapi tidak mungkin Anda menjadi baik di detik yang sama Anda menjadi Islam, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Baik. Mas Shalom, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya turun ya. Nah, itulah teman-teman. Dilema, memang dilema. Mau gimana? Makanya saya sudah bilang, tolong hadis-hadis yang menebar kebencian itu dihapuskan. Tolong itu dihapus hadis-hadis yang membuat Muslim itu membenci orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bayangin tuh hadisnya. Jikalau kamu bertemu dan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Hendaklah mereka menemui kekerasan padamu. Gimana? Yuk, silakan, yuk. Ashraf. Bentar, ini PP hitam. PP hitam, Anda tidak bisa saya naikkan PP hitam karena Anda belum mencukupi. Followers Anda itu tidak mencukupi.
Setidaknya Anda harus punya 200 atau 1000 orang gitu, supaya Anda bisa menyalakan kamera Anda. Bustomi Ahmad, silahkan nyalakan kamera Anda. Salam. Nah, ini dia kawan lama saya, Bustomi Ahmad. Lama ini enggak. Saya sangat rindu akan tangan malaikat yang dari belakang yang menampol Anda. Jadi perkenalan teman-teman, Bustomi Ahmad ini membuat saya sangat terkesan karena waktu itu saya diskusi sama dia. Dia lagi semangat bercerita tentang firman Allah. Tangan malaikat menampol dia. Ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan Bustomi? Enggak cuma ini aja, ini pengen lama nggak masuk komal-komal live Bang Edis. Bustomi, kenapa Anda kok masih Islam saja? Kapan kabar bahagia? Kapan kabar bahagia itu saya dengar, yaitu kabar meninggalkan Muhammad. Bisa itu Bang, iman saya udah mantep Bang. Bagaimana mungkin Anda mengikuti orang berdosa? Bukankah Muhammad itu orang berdosa? Iya, tapi kan sudah ini Bang, sudah dimaafkan semua dosa kesalahan. Di mana dalilnya? Di surah Al-Fatihah ayat 2 itu kalau nggak salah ada Bang. Iya, tetapi permasalahannya adalah dia kan tetap orang berdosa, yang patut diteladani, yang patut dicontoh, yang patut diikuti, yang berdosa atau yang suci? Yang suci. Iya, yang suci siapa? Kalau di Al-Quran itu Nabi Isa juga termasuk orang yang suci. Sebutkan yang suci selain Zaki, Isa dalam Al-Quran. Siapa lagi tuh? Nabi Musa. Mana ada dalilnya Musa suci? Musa pernah membunuh orang nggak dalam Al-Quran? Kalau di Alkitab itu 2 kali membunuh orang Nabi Musa Bang. Siapa bilang Musa tidak pernah membunuh orang di dalam Bible? Di dalam Bible jelas-jelas Musa jelas-jelas dia pernah membunuh orang. Di dalam Al-Quran Musa pernah membunuh orang nggak? Kalau di Al-Quran itu 1 kali membunuh orang Nabi Musa. Baik, apakah dia suci? Termasuk suci karena itu orang yang disucikan, bukan suci tapi disucikan. Dalilnya mana? Namanya juga para nabi Bang. Bustomi, ada di Al-Quran itu surah. Sekarang saya tahu kenapa Anda masih Islam, karena Anda malas belajar. Oke lah Bustomi, saya sarankan kepada Anda untuk belajar lagi supaya Anda tidak asal bicara. Anda bilang Musa nabi yang suci dari mana? Bukan suci tapi disucikan Bang. Di mana dalilnya Musa disucikan? Ada di Al-Quran itu, saya malas yang membuka. Nah itu kan sudah saya bilang, alasan Anda jadi Islam karena Anda malas mempelajari Al-Quran. Seandainya Anda rajin mempelajari Al-Quran, Anda pasti akan meninggalkannya. Gitu. Ya, gitu aja Bustomi. Saya sarankan Anda belajar lagi agama Islam. Nanti kalau udah belajar baru datang kemari. Oke, terima kasih Bustomi. Yuk. Saya sebenarnya merindukan ya teman-teman ya, ada orang Islam tapi dia ngerti agama Islam gitu loh teman-teman. Saya yakin di dunia ini ada orang Islam yang mengerti agama Islam. Masalahnya saya belum ketemu. Yuk silakan Dokter Ricky, silakan nyalakan kamera Anda. Dokter atau dokter ini? Ya dokter atau dokter Pak? Dokter atau dokter? Dokter Bang Edis. Oh dokter, baik silakan. Muslim atau Kristen? Ya mohon maaf Bang Edis, saya lupa tadi. Saya Kristen. Kristen, waduh. Nanti saya ini ya mau membantu itu. Ya. Saya mau membantu rumah apologet. Terima kasih Pak Dokter Ricky. Oke, saya turunkan ya Pak Dokter Ricky ya. Ya. Oke, saya turunkan. Iya, kita lanjutkan ke Muslim berikutnya. Kita kasih naik ada bentar ya. Ini kok Kristen semua saya lihat ini nama-namanya teman-teman. Waduh. Saya mau melihat satu orang yang menurut namanya saya terawang-terawang ngerti agama Islam ya. Coba kita kasih naik ada. Ini Kristen ini kayaknya nih. Ini Kristen juga.
Coba kita kasih naik ada. Waduh. Coba kita naikkan perempuan dulu saja. Ika, coba Ika. Ika Piadasi. Tapi kalau ini saya tidak yakin dia mengerti agama Islam. Ya, Ika Piadasi, silahkan nyalakan kamera Anda. Ika Piadasi. Iya, bentar Bang. Ya, silahkan nyalakan kamera. Udah lewat jam makan siang nih, orang-orang udah pada lapar. Sudah perut sudah krok. Ika. Iya, ya Bang. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Setiawati. Kita kasih kesempatan kepada yang perempuan-perempuan dulu ya. Setiawati. Ya, Setiawati, silahkan nyalakan kamera Anda. Malah ketawa. Setiawati. Halo. Baik, Setiawati juga kita turunkan ya. Kita kasih naik ada Santi. Iya, Santi, silahkan nyalakan kamera. Santi 865. Halo Santi. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah Bang? Belum. Mana ini? Belum bisa. Kami belum bisa melihat. Nah, sudah sekarang. Iya. Ibu Santi. Ya. Ibu Santi Muslim atau apa? Mohon maaf, saya Hindu tapi salah ngefans sama Bang Edis. Makasih Oh, ya. Hindu. Oke. Namanya Hindu. Santi ya. Santi. Oh, Hindu. Apa yang mau disampaikan Ibu Santi? Kok gerangan naik kemari? Suka banget sama Bang Edis lah. Suka. Baik. Keren ya. Semangat, tetap semangat. Oke, baik, saya turunkan ya. Terima kasih. Oke, sama-sama saya turunkan. Ya. Kita kasih naik ada Amrin. Iya, silakan nyalakan kamera Anda, Saudara Amrin. Salah pencet. Baik, kita turunkan kalau salah pencet. Ini apakah nampaknya sudah menandakan lemah atau bagaimana nih teman-teman? Sudah berapa jam kita? Oh, sudah hampir 3 jam. Pantaslah teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kita istirahat atau bagaimana? Istirahat? Coba kita kasih naik ada Insinyur Ahmad LC. Oke, Insinyur Ahmad LC. Mana naik ini? Sebentar, saya kasih turun dulu. Ahmad LC. Mana tadi ya? Insinyur Ahmad LC. Kok jadi hilang? Sabar. Mana tadi Insinyur Ahmad LC? Hilang. Tadi katanya ada yang suruh naikin ini. Coba saya kasih naik ada Bocilri. Tolong kalau naik itu pakai nama asli ya teman-teman ya. Karena kalau nama-namanya begini tuh saya kadang-kadang malas naikin. Bocilri. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Siap Bang. Ini nama Anda manggilnya apa ini Bang? Bocil saja Bang. Oke, silakan. Muslim Bang? Katolik Bang. Katolik. Iya, cuman mau menyampaikan sedikit saja Bang. Apa itu Bang? Ya, agar pemberitahuan buat kawan-kawan yang lain. Karena saya sendiri sudah pernah berdebat dan membaca buku itu, bukunya Kepunyaan Pastoral. Supaya teman-teman Muslim tahu sedikit nih Bang, buat masukan juga mungkin buat Abang, bahwa sesungguhnya lahirnya Yesus Kristus itu di kandang domba. Yang pertama kali datang itu orang Majus. Orang Majus itu kan bangsanya mereka. Mereka sendiri yang langsung menyembah Tuhan kita itu. Iya, tapi tidak ada sebenarnya pernyataan bahwa itu di kandang domba. Yang dikatakan di situ Yesus dibaringkan di sebuah palungan.
bekas kandang domba. Mungkin untuk dikembangkan dengan berbagai bahasa. Kita kan berbagai bahasa itu isinya kan, Bang. Lalu Mungkin untuk ibarat kata begini, Bang. Misal kata begini. Misalnya lalu Anda saya baringkan di di atas jok motor begitu. Apakah berarti Anda lahirnya di pabrik pembuatan motor? Ya belum tentu juga. Belum tentu, gitu. benar, Bang. Lalu juga untuk berikutnya bisa saja karena begini. Ketika itu kan Yusuf ya dan Maria itu kan melakukan perjalanan jauh. Ya. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan jauh, bisa saja dia juga membawa tempat pakan ternak. Atau tempat menaruh makanan domba seperti itu. Lalu Yesus dibaringkan di situ, bisa saja begitu. Itu tidak mengindikasikan bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba, enggak. Lalu berikutnya juga itu yang kemarin kita bahas, Bang. Kenapa sholat Jumat itu harus Jumat? Lalu di situ tertera bahwa pada zaman itu mereka lah yang menghormati Tuhan kita waktu wafat di kayu salib. Dan kenapa hari Minggu itu dikafirkan, dipantangkan? Karena kebangkitan Tuhan kita itu di hari Minggu. Itu setelah di negara kita ini yang mengakibatkan itu jadi. Ya, tapi itu juga semuanya asumsi-asumsi, Bang, gitu. Maksud saya gini, bukan saya nggak mau gini, Bang. Kita ini mengundang yang Muslim supaya kita ini bisa lebih objektif, begitu. Aku cuma mau ngasih masukan juga, Bang, buat yang bertanya tadi tuh, yang kenapa katanya lahir di kandang hewan itu. Itu dia, biar dia tahu bahwa bukan kita yang datang, justru kita sendiri yang Kristen ini malu sebenarnya karena dari kaum mereka yang mendatangi Tuhan kita duluan gitu, Bang. Oke. Itu aja, Bang. Hanya itu, Bang. Siap. Baik, saya turunkan ya, Bang ya. Siap. Ya, teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan begini, ini diskusi antara Islam dan Kristen. Forumnya supaya tidak subjektif, supaya tidak terkesan ngomongin orang di belakang, maka Muslimnya langsung begitu. Biarlah orang-orang Islam sesama Islam bahas agama Kristen gitu, karena mereka beraninya ngomong di belakang. Ketika Anda lihat pengajian-pengajian, ya kan, jamaahnya Muslim, ustadznya Muslim, bahasanya Kristen. Biarlah orang Muslim yang begitu. Kita jangan seperti itu ya. Kita langsung undang Muslimnya biar tidak dikatakan ngomongin di belakang. Insinyur Ahmad LC ini tadi namanya agak-agak sedikit menggugah gitu, makanya saya naikkan. Ya, Insinyur Ahmad LC, silakan nyalakan kamera, Bang. Gondrong. Insinyur Ahmad LC. Ternyata cuma namanya doang yang keren, isinya 0. Baik, saya turunkan dulu di bawah ya, penyembah Muhammad. Saya turunkan dulu kau di bawah. Kita lanjutkan. Dan Anda jangan bilang gondrong-gondrong. Muhammad itu gondrong di dalam. Mau saya tunjukin hadisnya. Muhammad rambutnya ikal dan panjang. Ada deh. Kok menghina gondrong-gondrong? Muhammad gondrong di dalam hadis gimana gitu. Heran saya dengan mereka ini loh. Oke, kita kasih naik, ada Abu Maula. Ya, silakan Abu Maula. Nyalakan kamera Anda. Ntar malam live nggak? Belum tahu. Mungkin kita bisa live. Ntar gue lagi nyari dulu, Bang. Gue kagak ngerti masalahnya nih. Abang Muslim, Bang? Ya. Abang Muslim? Gua nggak bisa ngomong gua Muslim atau gua Islam karena Oke, coba saya undang dulu untuk nyalakan kamera. Coba saya undang dulu untuk nyalakan kamera. Silakan Anda terima dulu. Oke. Ngomong-ngomong, ini foto siapa, Bang? Ini foto siapa? Oh, itu fotokopi. Fotokopi. Ini jangan-jangan. Coba saya tanya dulu, Bang. Abu Maula, Anda Muslim atau siapa? Atau gimana? Gua nggak, terus terang aja, gua nggak berani di KTP, gua di KTP, di KTP, di KTP gua Islam. Kalau KTP gua Islam, tapi udah malu jadi orang Islam. Bukan soal gua malu, soal gua malu, tapi karena gua nggak ngerasa berbuat baik seperti Muslim gitu. Bang, ngomong-ngomong, ini abang lagi mau berenang apa mau gimana? Abang latihan berenang? Gua tadinya mau tiduran lah kok, kebetulan dipanggil. Nah, duduk lah gitu. Oke, Bang. Tadinya mau tidur. Kenapa Anda berkata demikian, Bang? Emang Islam identik dengan kebaikan? Setahu gue sih kalau yang diajarkan benar itu baik sih. Kebaikan apa yang diajarkan agama Islam? Coba saya tanya dulu. Gini. Sekarang kita beragama tujuannya apa?
Tujuannya kalau di dalam Kristen supaya orang-orang ini mendapat kehidupan kekal, hidup bersama-sama dengan Yesus pada suatu saat nanti dalam kerajaan surga. Kerajaan surga bersama Yesus kelak. Gini, setahu gua agama itu adalah jalan. Iya, itu jalan jalannya untuk menuju Tuhan. Iya. Nah, kurang lebih seperti ya kan? itu. Nah, Yesus sendiri itu adalah penuntun, benar gak? Iya, betul. Benar? Betul. Iya, betul. Nah, seperti juga yang Bang Edis suka bicara jalan itu. Muhammad. Muhammad. Oke. Betul. Muhammad di mana sekarang? Muhammad itu kalau tenang dulu, Bang. gini. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang. Tarik napas. Hembuskan. Wah, oke. Oke, bicara. Ini Anda putus-putus nih. Gitu. Bang, Anda putus-putus loh. Oh, Saya tanya dulu nih, Bang. Kopinya paling mahal padahal bagus ini. Oke. Muhammad ada di mana? Muhammad mah ya udah dikubur lah, udah mati. Dikubur. Bagaimana dia menuntun Anda? Anda mau dituntun Muhammad kemana? Tenang. Anda mau dituntun Muhammad kemana? Gini, sepengetahuan gua, Muhammad itu bukanlah orang yang katanya diributan sama orang-orang, kebanyakan orang Islam itu namanya Ahmad. Nah, kalau Muhammad sendiri itu adanya di diri kita. Tuhan kan, seperti Muhammad di kan? dalam ajaran. Oke. Yang Anda yakini sebagai nabi itu siapa? Yang Anda yakini sebagai nabi itu siapa? Ahmad. Bukan Muhammad. Ahmad. Bukan. Kalau Muhammad itu adalah. Waduh, ngos-ngosan. Bang, sebentar. Yang ada di- Bagusin sinyal dulu. Terus bagusin dulu pernapasan, Bang. Pernapasan diatur dulu, Bang. Dia tarik, hembuskan. Wah, gitu, Bang. Tenangin. Baru bagusin sinyal, Bang. Nanti kita ngobrol lagi. Pening pala saya, Bang. Ini sinyal Anda putus-putus. Suara Anda putus-putus. Gimana? Ini padahal mau wifi bagus nih di sini nih. Gini. Dalam ajaran agama Kristen sama agama Islam itu, gua rasa nggak jauh beda. Baik, Nggak jauh beda berarti ya. Berarti beda ya. Enggak. Beda nggak? Cuman penyebut. Oke, beda. cuman Oke, penyebutan aja. baik. Gini. Baik, yang menuntun umat muslim siapa? Yang menuntun umat muslim siapa? Yang nuntun umat muslim. Si Ahmad itulah. Ahmad. Oke, Ahmad di mana sekarang? Ahmad di mana? Ahmad ya udah modal. Modar. Berarti umat Islam dipimpin orang mati, betul? Iya. Iya. Tenang, Bang. Orang Islam dipimpin orang mati. Nah, kalau Kristen itu tidak dipimpin orang mati. Yesus mati nggak? Yesus bangkit, Bang. Kalau Yesus mati di Yesus kuburan, bangkit. saya nggak usah jadi orang Kristen, ngapain? Mana ada sajana nih? Jadi tahu nggak Yesusnya itu di mana? Bang, di dalam Bible, di dalam iman kami, Yesus itu naik ke surga, mengalahkan maut. Iya, sementara dalam agama Islam, Ahmad masih dinaungi oleh maut. Gimana? Oke lah, Anda belajar dulu agama Islam, baru nanti main lagi ke sini ya. Anda itu tidak berani mengatakan diri Anda Islam, gimana? Bukan masalah berani nggak berani diri gue Islam, masalahnya ajaran gue beda daripada Islam yang lain. Iya, ajaran Anda, ajaran lain sendiri. Oke lah, bagusin dulu sinyal Anda. Masalahnya putus-putus, jelek. Sinyal Anda putus-putus begitu. Bagaimana teman-teman? Kita kasih negara insan biasa. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Mengapa kau tuhankan Muhammad? Yuk, silakan insan biasa. Insan biasa. Baik, kita kasih turun ya. Kita sapa, tidak mau menyapa balik, kita turun. Kita kasih naik, ada Muhammad Supeno. Oke, Muhammad Supeno.
Iya, Muhammad Supeno. Saya teringat dengan teman saya, teman masa kecil saya ini. Ya, silakan. Supeno, nyalakan kamera Anda. Supeno? Iya. Ya, Bang Supeno. Saya panggil apa nih? Peno? Terserah abangnya. Iya, saya panggil Peno saja lah. Iya. Oke, siap. Iya, Peno, silahkan. Apa gerangan Anda naik kemari? Saya mau bicara sama orang munafik. Bicara sama orang munafik? Siapa orang munafik itu? Ya seperti kamu itu. Apa definisi munafik? Ya ngawur kayak kamu itu. Nah, munafik kok ngawur? Anda tidak tahu definisi munafik, bagaimana Anda tuduhkan saya munafik? Munafik adalah orang yang berbicara sesuatu tetapi kenyataan di hatinya berbeda. Contoh, munafik tuh gini, tenang. Munafik tuh gini. Munafik tuh gini. Saya udah kenyang padahal lapar. Tahu nggak? Itu munafik. Tahu nggak kamu? Kayak kamu itu yang bisa kisru di Indonesia ini. Hah? Bagaimana? Kayak kamu itu yang bikin kisru di Indonesia ini. Yang Tahu bikin kisru di Indonesia itu orang-orang Islam. Gimana? Kamu kurang ajar benar kamu. Hah? Kok bisa Anda katakan saya kurang ajar? Tenang dulu, tenang. Pernahkah saya mecah-mecahin kaca masjid? Hah? Pernah nggak saya mecahin kaca masjid? Orang-orang kayak kamu itu yang bikin kisru. Orang Baik. Islam nggak bakalan Apakah pernah saya memecahkan kaca masjid? Hah? Pernah nggak saya mecahin kaca masjid, bubarin orang lagi, bubarin orang lagi di jemaah? Kan nggak pernah. Yang melakukan itu orang-orang Islam. Kamu itu cuma mulut kamu yang punya. Ngawur kamu. Cuma mulut kamu itu, hatimu kamu kosong. Hatimu kosong, mulut kamu ini ngomong aja belajar bahasa Indonesia dulu yang baik. Tenang. Tarik nafas. Kurang ajar. Hembus kan? Bisa. Baik, begini, Peno, dengarkan. Bisa. Ketika kamu tuduhkan saya membuat kisruh, pernah nggak saya berkelakuan seperti orang Islam, mecah-mecahin kaca orang ibadah, orang jamaah, berkebaktian, nutupin warung? Pernah nggak saya berkelakuan seperti itu? Bukankah itu kelakuan orang-orang Islam? Kamu cuma modal bicara, efeknya kamu nggak tahu kamu. Efeknya nggak tahu, bagaimana sih? Inilah saya bilang teman-teman, ketika orang Islam membahas agama Kristen, namanya dakwah. Itu namanya dakwah, saudara-saudara. Zakir Naik membahas agama Kristen di mana-mana, itu namanya dakwah. Tapi giliran ditanggapi, ngamuk dia. Suara pecah, Bang. Suara Anda pecah. Suara Anda pecah. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Agak jauh sedikit, biar nggak pecah suaranya, biar bisa dengar kita. Orang Islam nggak akan mulai dulu. Mulai dulu gimana maksudnya? Cuma cungur kamu itu yang mulai dulu. Cungur? Kayak cungur. Baik, kita kasih gambar yang bagus. Baik, saya kasih gambar yang bagus, Bang. Abang tahu ini siapa? Tahu siapa? Aku cuma berbicara sama kamu. Nah, katanya orang Islam duluan nggak mulai dulu, ini gimana sih? Dengar. Ini ulama muslim namanya Zakir Naik. Kamu munafik, kamu datang ke Indonesia membahas agama. Marah-marah. Kenapa Anda marah-marah? Kalau ketemu saya kamu tak potong kepala kamu. Kenapa Anda marah-marah? Gara-gara apa? Mulut kamu itu kayak babi. Apakah ketika saya membahas agama Islam ada fitnah yang saya lakukan? Fitnah semua, nggak terhitung kamu. Kurang ajar. Oke, sebutkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Banyak, nggak terhitung. Sebutkan satu. Ini aja dari tadi ini fitnah kamu. Sebutkan satu fitnahnya. Kata kamu Tuhan Muhammad itu Tuhan. Iya kata kamu. Itu maka yang mengatakan Muhammad itu Tuhan adalah saya. Baik, saya putarkan videonya. Saya putarkan. Sabar, tenang. Jangan emosi. Jangan emosi. Esteler saja, Pak. Esteler. Baik. Kamu ini. Marah-marah dia. Baik. Apakah saya yang mengatakan bahwa Muhammad adalah Rob? Perhatikan. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Nah, jadi Rob kalian ada dua. Yang ngomong bukan saya, orang Islam sendiri. Gimana Anda ini? Cuma kamu perhatian. Jangan dimakan, Bang. Mikrofon jangan dimakan. Mikrofon jangan dimakan biar suaranya bisa kita dengar. Cuma pengertian kamu doang. Oke. Apakah Muslim lawan diskusi saya mengakui bahwa Muhammad itu Rob?
Hah? Kenapa? Kamu anjing. Kok marah-marah? Kenapa Anda marah-marah, Bang? Saya nggak terima. Oke, sekarang begini, Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Orang Madura. Oke, saya tantang Anda untuk datang. Dengar, tenang. Saya tantang Anda untuk datang ke Polda Jawa Timur dan membuat laporan. Berani nggak? Coba kamu tunjukkan di mana kamu. Gimana nih? Berani tidak? Berani tidak kalian ramai-ramai datang ke Polda Jawa Timur membuat laporan? Berani nggak? Jangan digituin orang umat Islam ya. Sekali kamu hancur kamu. Gini, apakah Anda berani datang ke Polda Jawa Timur untuk membuat laporan polisi di sana? Apa kamu mau datang kamu? Loh, Anda berani tidak membuat LP-nya? Buat LP-nya, bilang begini. Kata orang ini Muhammad itu robnya umat Islam. Biar saya tunjukin, itu bukan kata saya, kata orang Islam sendiri. Gimana sih? Kalau ketemu sama kamu, biar saya dihukum mati, kan kukutuk kepala kamu. Kurang dengar gimana? Kan kalau ketemu kamu ya, lihat ini saya ini, enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kukutuk kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Kupancung? Karena apa? Karena apa? Kamu ini kurang ajar ini. Kamu dibiarin, mulut kamu itu kemana-mana kamu ini. Apakah yang saya katakan tentang agama Islam itu merupakan fitnah? Oi, orang munafik kayak kamu itu mulutnya bau tai. Tahu nggak? Bau tai kamu. Gini, Anda tidak boleh berhalusinasi. Gini loh, ketika kamu bisa menunjukkan bahwa saya fitnah terhadap agama Islam, saya yang akan menerjunkan diri saya dari Monas. Saya terjun dengan kepala saya di bawah. Coba tunjuk satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau sempat ketemu kamu, kan kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Kalau ketemu sama saya kamu, kupancung kamu. Karena apa? Karena apa? Karena kamu buat fitnah. Fitnah terhadap apa? Fitnah terhadap siapa? Dibikin Tuhan umat Islam kata kamu dua rob. Yang bilang itu orang Islam gimana? Kurang ajar kamu. Ya kayak kamu yang bicara. Bukan saya yang bicara itu, yang bicara itu lawan bicara saya. Ini semua di dua ini ulahnya dari orang munafik semua kayak kamu itu. Tahu? Oke, sekarang begini saja. Katanya kamu orang Madura. Kamu orang Madura kan? Orang Madura punya otak nggak? Saya tanya dulu, orang Madura punya otak nggak? Umat Islam. Nah, ditanya ini. Sebentar. Apakah sebentar? Tenang. Apakah orang Madura punya otak? Kamu punya otak nggak? Punya. Apakah orang Madura punya otak? Kalau sebagai manusia, kalau yang nah, ditanya apa nggak dijawab? Saya tanya dulu. Tenang. Saya mau tanya, apakah orang Madura punya otak? Ayam nggak punya otak nggak? Nah, ditanya itu saja nggak bisa jawab. Gimana? Saya bilang, coba kamu tenang. Pertanyaan kamu itu goblok, nggak tahu nggak? Yang goblok itu Anda. Saya kan sudah memberikan saran kepada Anda. Coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Goblok. Saya manusia, kamu pun manusia. Oke. Sekarang coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba fitnah saya terhadap agama Islam apa? Saya nggak bisa nyampaikan saking banyaknya kamu ini. Ya, sebutin satu. Sekarang ini termasuk fitnah. Nggak usah kemana-mana. Yang mana fitnahnya? Yang mana fitnahnya? Kurang ajar kamu ini. Kurang ajar kamu. Kok kurang ajar? Dari tadi Anda ngomong kurang ajar, fitnah. Suruh nunjukin satu. Anda tidak mampu. Anjing kamu. Kenapa sih Anda marah-marah? Coba buktikan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Saya sangat rindu ada seorang muslim yang mampu menunjukkan fitnah saya terhadap agama Islam. Coba apa fitnah saya terhadap agama Islam? Banyak, nggak terhitung. Satu saja, jangan banyak-banyak, satu. Banyak. Saking banyaknya nggak bisa diutarakan, saking banyaknya. Oke, baik, saya bantu ya, saya bantu. Kurang ajar. Benarkah Muhammad menyuruh minum kencing hewan, yaitu onta? Benar atau salah? Kamu yang bikin susun sendiri. Jadi tidak benar Muhammad menyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Kamu najis enggak itu? Baik, kita tunjukkan. Saya mau nanya. Kita tunjukkan. Ya itu Muhammad itu, nabi kalian itu. Gimana? Sebentar, saya tunjukkan. Kurang ajar kamu. Baik. Kita akan tunjukkan bahwasanya Muhammad menyuruh minum kencing unta. Baik. Dia nggak percaya, teman-teman. Dia bilang katanya saya fitnah. Katanya saya fitnah. Itu boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan rambut mereka. Iya.
Iya. Tapi buat apa itu minumnya? Hah? Tapi buat apa? Oke, boleh diminum nggak kencing onta? Buat apa itu? Masalah buat apa bukan urusan. Muhammad menyuruh minum kencing onta nggak? Berarti kamu. Nah. Itu buat apa? Berat, saudara-saudara. Tahu nggak? Peno, dengar dulu. Jangan marah-marah terus. Ntar dulu. Jangan marah-marah terus. Nanti saya tendang dengkulmu loh, karena otakmu ada di dengkul itu. Kurang ajar kamu ini. Loh, otakmu ada di dengkul. Gimana sih? Gimana? Otak kamu ada di tai kamu nih. Di petak kamu, kamu. Oke. Peno, kurang ajar kamu. Saya ini ingin mengajak kamu coba, biar kamu jelas, tunjukin satu fitnah saya terhadap agama Islam itu yang mana. Coba. Gak usah kemana-mana. Ini aja udah fitnah kamu ini. Kamu ngeliat ini udah fitnah. Yang mana? Yang mana, Supeno? Yang mana? Ini aja ini. Udah tahu orang ini nih. Kamu ini sekarang ini. Sekarang udah fitnah kamu. Sekarang. Yang mana fitnahnya? Sekarang ini nih. Yang mana fitnahnya? Ini. Awas nanti kumismu lepas. Kumismu nanti lepas itu. Nanti tinggal sebelah lagi kumismu. Kurang ajar kamu itu. Nanti saya ambil pisau cukur, saya cukur kumismu tinggal sebelah. Gimana? Berani nggak kamu? Berani nggak kamu? Kan sudah saya bilang, coba kamu datang ke Polda Jawa Timur. Ke Polda Jawa Timur buat sebuah laporan polisi. Bilang, jangan tantang Pak polisi, ini katanya kata orang ini bahwasanya Muhammad menyuruh minum kencing hewan. Bilang begitu. Ujung-ujungnya kamu nggak datang, kamu munafik kamu. Saya nggak percaya sama orang-orang percaya kamu itu. Coba layangkan surat resmi, keluarkan LP laporan polisi, bikin surat resminya. Bikin panggilan kepada saya, telah dipanggil ke Polda Jawa Timur atas nama Edis, gitu bilang biar saya datang. Gimana Anda? Kalau Anda yang manggil ya nggak saya anggap. Kalau Anda manggil saya bawain Anda pisau cukur. Berani gak kamu? Kalau saya yang datang kepada Anda, saya bawa Anda pisau cukur nanti buat nyukur kumis Anda biar tinggal separuh. Berani nggak kamu? Berani? Coba tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Yo. Berani ya? Nggak usah kemana-mana. Sekarang ini kamu udah fitnah kamu ini sama umat. Diulang lagi. Cuma congor kamu itu. Coba buka kacamata kamu. Supeno, gini, biar enak. Tunjuk fitnah saya, biar saya bisa mengoreksi diri saya. Siapa tahu saya salah. Apa yang fitnah gitu? Jangan banyak-banyak terus. Banyak. Iya, satu saja. Masa satu nggak bisa disebutin? Karena katanya banyak. Ini sekarang kamu kesadar nggak? Apa? Sadar nggak kamu sekarang? Apa fitnah saya? Kamu udah fitnah sekarang. Apa yang mana? Kurang ajar kamu. Ulang lagi. Begini Peno, kita itu saudara, betul? Saudara sebangsa, setuju? Saudara bacot kamu. Kamu itu saudara. Jadi Anda tidak mengakui persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kalau umat Islam nggak dimulai duluan, nggak bakalan. Kamu nggak dimulai duluan yang mana maksudnya? Kamu live streaming, kamu bicaranya ngawur kemana-mana ini nggak punya dasar. Oke, di mana ngawurnya? Coba tunjukin satu. Ini sekarang ini. Oke, baik, saya bantuin. Kalau kita yang manu dia nggak mau, nggak bisa teman-teman, karena otaknya dia di dengkul gini. Baik. Anjing kamu. Loh, kan otaknya di dengkul. Baik, sebentar. Gini, saya sering mengatakan bahwa tidak ada nabi yang kena sihir, kena guna-guna selain daripada Muhammad. Benar atau salah? Coba. Tidak ada nabi yang kena sihir ataupun guna-guna selain daripada Muhammad. Benar atau salah pernyataan itu? Kalau benar kenapa? Terus di mana Anda katakan saya fitnah? Gimana? Fitnahnya terus di mana, Peno? Iya, cuma itu kamu. Cuma itu. Nih. Oke, yang lain lagi. Muhammad tidak ada nabi yang menyuruh menyusui pria dewasa selain daripada Muhammad, benar? Kurang ajar kamu ini. Dari tadi kurang ajar. Dari tadi bilang fitnah, suruh nunjukin fitnahnya nggak mampu. Gimana sih Peno? Anjing kamu ini, babi kamu. Tuh, bisanya cuman mengeluarkan kata-kata makian. Jangan berhalusinasi lah. Jangan marah-marah. Nanti Anda seperti Muhammad tuh, marah-marah terus. Kurang ajar kamu. Kurang ajar lagi kan? Gimana ini? Anjing kamu ini, anjing. Tahu anjing? Itu anjing. Babi. Babi makan tainya sendiri. Itu kamu itu, kayak itu. Baik.
Sudah bisa ditanggapi? Sudah bisa ditanggapi? Sudah bisa ditanggapi belum? Ngerokok dia kan. Kelakuan orang Islam yang begini teman-teman. Yang penting Islam. Baik ya, orang yang dirinya sedang kesetanan dan orang yang sedang menghisap kencing setan. Karena menurut ajaran agama Islam, rokok itu adalah kencing setan. Bentar, saya putarin. Dia nggak percaya. Sebentar, nggak percaya dia. Saya putarkan. Budak congor kamu, munafik kayak kamu itu, munafik. Kamu itu munafik. Kita tanggapi dia. Baik. Tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Ashraf. Bung, beda pendapat itu biasa, Bung. Dari kencing iblis. Beda pendapat itu biasa, Bung. Dari surga stres iblis sampai dunia dia terkencing. Beda pendapat itu biasa, Bung. Kalau mau Islam beda pendapat itu biasa, Bung. Ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di surga. Kalau mampet siapa yang ngedot WC-nya? Ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Menurut ulama Anda, tembakau itu kencing setan. Makanya Anda sifat Anda kayak setan. Wah, gimana Anda ini? Cuma modalnya kamu kayak itu kamu. Loh, yang takut sama Anda itu nggak ada, mau ayam aja nggak takut sama kamu. Gimana? Beda pendapat itu umat Islam wajar, Bung. Ada yang membolehkan. Dengar, Peno, nggak usah gagah-gagahan. Ayam aja nggak takut kok sama kamu, gimana? Kalau kamu nanti saya bawain pisau cukur aja buat nyikur kumismu sebelah itu, cukur. Berani gak kamu? Oke, gini Supeno, gini. Biar kita serius diskusi kita. Coba, kalau kamu sudah tenang, sudah tidak marah-marah lagi, bisa nggak kamu tunjukkan kepada saya satu fitnah saya terhadap Muhammad dan Allah? Banyak. Satu saja tunjukkan. Banyak. Ini satu. Ini sekarang mulut kamu yang lagi bicara ini udah fitnah kamu. Yang mana? Orang-orang munafik kayak kamu gak menyadari atas perkataan itu. Ini aja kamu udah fitnah, jangan yang lainnya. Yang mana? Anjing kamu ini. Marah-marah. Ini aja kamu udah fitnah. Iya, yang mana fitnahnya? Aduh, saya kalau nggak lagi batuk ini saya teruskan teman-teman. Bisa dong. Oke, gini, Supeno, kamu katanya mau memancung saya. Pakai apa mancungnya? Pakai apa mancungnya? Pakai tai kamu. Gimana? Orang kamu saja tidak punya alat pancung, gimana mau mancung saya? Pakai tai kamu. Peno, coba kalau mancungnya pakai apa? Ada nggak di situ celuritnya? Celuritmu aja buat ngarit rumput aja patah kok gimana? Pakai tai. Coba Peno, gimana? Coba kamu utarakan dulu satu fitnah saya. Saya masih penasaran ini. Apa kira-kira fitnah saya terhadap agama Islam? Ya, silakan. Gak terhitung, Bung. Satu saja. Ini sekarang aja udah fitnah ini. Sekarang ini. Saya bicara sama siapa sekarang ini? Sama kamu kan yang cemburu. Betul. Anda sedang berbicara dengan Edis TV. Silakan. Iya. Ini sekarang kamu udah fitnah. Di bagian mana fitnahnya? Udah kemana-mana. Semuanya. Udah dari tadi kita kayak gini-gini terus dari tadi teman-teman. Semuanya tolol berarti dia. Iya. Baiklah, karena dia tidak waras lagi, karena dia gendeng, berarti kita tunggu saja dia. Ya sudah, kalau begitu tolong. Saya masih penasaran ini. Kalau tidak Anda tunjukkan saya loh. Nanti bisa mati penasaran loh. Gimana coba? Tunjukkan satu fitnah saya coba yuk. Itu, kamu ini ditunjukkan sekarang ini. Saya bicara sama siapa sekarang ini? Bicara dengan Edis. Benar. Lalu? Siapa yang memfitnah? Umat Islam siapa? Yang memfitnah umat Islam adalah Supeno. Kurang ajar kamu ini. Anjing. Supeno memfitnah umat Islam karena mengatakan bahwasanya Muhammad bukan Rob. Ternyata Muhammad Rob, gimana? Betul nggak kamu begini? Ya Rasulullah. Bener nggak? Bener atau enggak? Tawa dia. Itu junjungan saya. Itu junjungan saya. Itu nabi saya itu. Pertanyaan saya begini, benarkah kamu mengucapkan ya Rasulullah? Kalau doain Rasul itu biasa itu. Oke. Ketika kamu mengucapkan ya Rasulullah, Rasulullah ada di mana? Ada di mana dia? Ada di mana itu? Dikubur, betul? Rasulullah itu manusia bukan? Iya, dia ada dikubur, betul? Manusia mati enggak?
Pertanyaan saya, dia ada di kubur, betul? Saya mau nanya. Gimana? Manusia mati nggak? Ketika dia dikubur, Anda begini, ya Rasulullah, berarti Anda sedang berseru-seru kepada orang dalam kuburan. Gimana sih? Betul nggak? Anda berseru-seru kepada orang dalam kuburan. Sebagai manusia, nabiku itu. Anda berseru-seru kepada orang dalam kubur, maka agama apa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Menceret. Mengajar kamu. Loh, agama apa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Siapa yang berseru-seru dalam kubur? Oke, Anda berseru-seru nggak kepada Muhammad? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, betul nggak? Kalau doain nabiku itu biasa itu. Biar kita. Oke, gini, biar enak. Gini, memang kita ngomong sama dia ini agak-agak sedikit menguras energi karena otaknya memang ada di dengkulnya. Gini, tenang, ya. Kamu yang ada di tempat kamu. Gimana sih orang? Supeno, benar nggak kamu mengucapkan ya Rasulullah, benar nggak? Itu biasa, Bu. Doa kanjeng Nabi. Ketika Anda mengucapkan ya Rasulullah, kepada siapa Anda mengucapkan itu? Sama Allah. Berarti Anda menyapa Allah ya Rasulullah gitu. Berarti Allah adalah Rasulullah. Itu kamu yang bolak-balik. Siapa yang sama Rasulullah? Itu sama doa kita. Oke, gini aja lah. Kamu belajar dulu aja pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Udah sekarang sudah kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kamu bahasa Indonesia aja masih nggak tahu gimana? Apanya? Saking. Coba kamu belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betulkah kamu mengucapkan ya Rasulullah, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul nggak? Itu bagian itu. Tahu nggak kamu itu? Yang bikinannya itu siapa? Umat Islam. Umat Islam dari bagian mana? Iya kalian. Jadi kamu nggak ikut kayak gitu? Ada si itu. Ada Baik. Itu. Baik, kita putarkan ya. Kita putarkan dulu. Kita putarkan ya. Perhatikan, coba dengarkan ini, dengarkan. Iya. Itu yang bikin lagu itu dari Islam siapa itu? Baik, ketika mereka mengucapkan ya Rasulullah, salamun alaik, itu muslim bukan mereka itu? Kamu tahu nggak itu yang bikin lagu itu muslim dari mana? Nggak tahu saya, mereka muslim nggak? Ya udah diam kamu. Soalnya Islam itu banyak. Oh, berarti ini bukan muslim? Berarti ini aliran sesat? Berarti ini aliran sesat? Bukan aliran sesat. Nah, bukan sesat. Biasa, Bung. Anda saja nggak tahu. Biasa, Bung. Kamu yang nggak dengerin dulu. Beda pendapat tuh biasa, Bung. Beda pendapat biasa. Menurut Muhammad, umat Islam yang masuk surga itu cuma satu golongan, yang 72 masuk neraka. Betul nggak? Ya makanya kita Iya, berarti dari 73 golongan berarti semuanya sesat kecuali satu, bener gak? Iya kayak kamu yang masuk neraka, kamu jahanam. Salah. Soal kamu dari 73 golongan, dengar, tenang. Dari 73 golongan, tenang dulu, Peno. Biar kita ngomongnya gantian. Sudah bisa gantian? Kamu yang nyerocos dari tadi. Ya sudah, Anda mau bicara dulu, silakan. Bicara apa mau Anda bicarakan, silakan. Ya benar. Ya kayak kamu itu ya, yang disembah, orang bersempak, digantung, itu yang dipercaya kamu. Sudah? Iya. Sudah bisa gantian? Coba jawabannya kamu itu. Kenapa kamu itu menyembah orang bersempak, yang orang yang digantung? Sudah gak bisa gantian? Apa alasan kamu? Oke, silakan. Sudah selesai? Silakan. Baik. Saya jawab. Gini, seandainya Yesus masih tergantung di salib, maka Anda benar. Saya menyembah orang yang masih digantung di salib, tapi kami menyembah Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Nah, sekarang saya tanya balik. Muhammad ada di kuburnya, dia pakai sempak nggak? Muhammad ada di kuburnya sekarang pakai sempak nggak dia? Tahu nggak kamu? Ditanya-tanya, jawab dulu, tenang dulu. Ditanya langsung meninggal. tenang diri. Oke. Muhammad ada di kuburan, betul? Betul. Apakah dia pakai sempak? Tahu nggak kamu itu? Ditanya dulu, apakah dia pakai sempak? Saya tanya dulu, apakah dia pakai sempak? Tahu nggak kamu? Wah, ditanya itu langsung meninggal. Tenang dulu, tenang. Apakah Muhammad pakai sempak? Tahu nggak kamu? Tahu nggak? Ditanya Muhammad pakai sempak atau enggak langsung bingung gitu. Tahu nggak kamu? Saya tanya dulu Anda, Muhammad Supeno. Apakah Muhammad menggunakan sempak?
Apakah tahu gak itu Nabi Muhammad itu kayak itu kamu? Pikiran kamu, tahu nggak? Tahu nggak? Ini ngomong bahasa Indonesia aja nggak beres ini teman-teman, otaknya didengkul memangnya. Udah gini aja, lebih bagus. Tenang, tenang. Lebih bagus kamu bawa kawan-kawanmu pergi ke Polda Jawa Timur, berani nggak? Berani nggak kamu rame-rame pergi ke Polda Jawa Timur? Ujung-ujungnya kamu. Nggak berani. Berani nggak rame-rame ke Polda Jawa Timur? Berani nggak? Jangan ditantang umat Islam, Bung. Saya menantang. Berani nggak pergi ke Polda Jawa Timur? Berani nggak? Jangan. Berani nggak? Habiskan. Berani nggak ke Polda Jawa Timur? Berani nggak? Habis kamu. Habis. Berani atau tidak ke Polda Jawa Timur? Habis kamu. Habis kamu. Disuruh berani atau enggak malah. Habis kamu kepala kamu itu. Sekarang saya memberikan kepada kamu sebuah tantangan. Apakah kamu berani membawa teman-temanmu rame-rame kalian datang ke Polda Jawa Timur untuk membuat laporan kepada Edis TV? Berani atau tidak? Udah, kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan, begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan. Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang apa yang dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar.
Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang, apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin, karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah, alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam. Mau seruduk lagi, begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memeteraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.